Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rahmatan lil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada di hari kedua Ramadan. Mudah-mudahan dengan wasilah bulan mulia ini Allah limpahkan segala rahmat dan nikmatnya atas kita semua, untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, dan untuk dunia yang lebih aman dan tentram. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sore hari ini kami akan mengangkat tema taubat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benarnya taubat. Hadirin rahimakumullah, tentu perintah ini memiliki hikmah dan tujuan. Mengapa di situ yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman? Mengapa orang-orang yang beriman masih diperintahkan untuk bertaubat? Kenapa bukan orang yang ahli maksiat? Tapi justru ayatnya orang-orang yang beriman. Baik, kita akan membuat sedikit gambaran. Tentu kita pernah melihat orang berbahagia, orang senang, orang gembira, tentu kita pernah menyaksikan. Secara umum, momen-momen itu terjadi di saat pesta pernikahan. Itu pasti bahagia. Yang melihat dan yang mengalami pasti bahagia. Yang tidak bahagia mungkin hanya mantannya. Tapi pasti bahagia di momen itu. Kemudian di gelanggang olahraga, di situ kita bisa melihat momen bahagia. Siapa yang bahagia? Pemenangnya. Pemenangnya bahagia mungkin karena terharu dengan langkah perjalanannya sampai bisa mencapai tingkat prestasi tertinggi. Di situ ada momen bahagia. Dan kita yang menyaksikan juga ikut bahagia. Terutama ketika pemenang itu adalah idola kita atau jagoan kita. Itu momen bahagia. Atau di tempat umum seperti bandara, terminal, stasiun. Di situ ada momen bahagia. Ada orang yang lama terpisah, mungkin anak dan orang tua, sahabat karib, akhirnya bertemu. Itu bahagia ketika pertemuan itu terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan dari
kebahagiaan-kebahagiaan yang ada, yang kita uraikan dari tadi, itu yang berbahagia adalah kita, adalah manusia. Lalu kapan momen kebahagiaan itu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika melihat hambanya bertaubat. Jadi ketika Allah menyaksikan hambanya bertaubat, itu adalah momen yang membahagiakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok ayatnya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaubat? Kok bukan ahli maksiat yang disuruh taubat? Jadi kalau ukurannya hanya beriman, kemudian sudah merasa hebat, kemudian buat apa repot-repot taubat? Saya kan sudah baik. Nah, karena teladan kita Rasulullah SAW yang jelas-jelas maksum, yang jelas-jelas mendapat jaminan surga, jelas-jelas mendapatkan ampunan. Beliau tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam dalam hal meminta ampun atau beristighfar kepada Allah. Lalu kita sebagai umatnya yang makomnya baru beriman, percaya, itu pun levelnya masih rendah sekali, bisa dibilang begitu, khususnya untuk saya pribadi. Lalu tidak menutup kemungkinan kalau sampai ada perasaan seperti itu, saya sudah baik, saya sudah beriman. Taubat itu kan untuk orang maksiat. Nah, kalau orang beriman masa harus bertaubat. Nah, ini ada kisah hikmah, di mana ada seorang ahli ibadah yang selama ratusan tahun ini menghabiskan waktunya untuk bersujud di sebuah tempat yang tinggi. Si abid ini berdiam diri, yang dalam sujudnya ini mintanya hanya satu, ya Allah, matikan saya dalam keadaan sujud. Selama ratusan tahun tidak pernah bermaksiat, tidak pernah bermaksiat sedikit pun, bahkan sekedip mata pun tidak pernah bermaksiat. Dan doanya hanya satu, matikan saya dalam keadaan sujud. Oleh Allah diijabah. Si abid ini benar-benar meninggal dalam keadaan sujud. Sehingga ketika di hari perhitungan manusia dikumpulkan semua, Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, antarkan si abid ini masuk ke dalam surgaku karena ampunanku, karena rahmatku. Mendengar firman Allah ini, si abid protes. Ya Allah, mengapa engkau harus mengampuni aku? Padahal aku tidak pernah bermaksiat. Padahal selama di dunia aku tidak pernah melakukan dosa. Lalu buat apa ampunanmu? Buat apa engkau mengampuniku? Kata si ahli ibadah ini. Karena si ahli ibadah ini menganggap dia layak mendapatkan surga itu atas amal-amalnya. Dia ingin ngajak hitung-hitungan. Gusti Allah diajak hitung-hitungan. Dia ingin murni amalnya itu bisa untuk membeli surga. Dikiranya begitu. Akhirnya oleh Allah diajak hitung-hitungan juga. Kalau kamu mau dihitung, mau ngajak hitung-hitungan, ya silahkan. Akhirnya semua amal ibadahnya, sujudnya yang ratusan tahun tanpa maksiat itu ditimbang
dengan nikmat Allah yang berupa penglihatan. Bisa melihat ini. Nah, bisa itu warnanya putih, ada hijau, ada kuning, ada coklat. Bisa membedakan oh itu perempuan, bisa membedakan apa saja yang dilihat, ditimbang hanya dengan berupa satu nikmat penglihatan ini. Walhasil semua amal ibadahnya ini tidak mampu, tidak cukup untuk mengganti nikmat yang berupa penglihatan ini. Jadi yang sudah ditetapkan masuk surga tadi, suruh nganter karena sombongnya. Yang disombongkan bukan harta loh padahal. Yang disombongkan bukan kedudukan, yang disombongkan bukan harta yang melimpah, bukan kemewahan, bukan jabatan. Yang disombongkan amal soleh. Jadi si Abid ini bahkan di hadapan Tuhan dia menyombongkan amal solehnya. Sudah disuruh masuk surga, dibatalkan ya. Enggak jadi masuk surga karena pembangkangan, karena kesombongan itu tadi, dialihkan ke neraka. Jadi yang sudah di depan pintu surga bisa batal, apalagi yang masih jauh. Kita ini dari surga masih jauh, mati saja belum, syaratnya kan mati dulu. Mati saja belum, berarti masih jauh, masih satu pintu saja belum terlewati. Baru alam rahim sudah, kemudian alam dunia, alam barzah belum kita. Masih jauh. Nah, yang sudah di depan pintu saja bisa dibatalkan, bisa di-cut karena kesombongan. Padahal yang disombongkan bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan, amal soleh yang disombongkan. Karena sudah merasa soleh, sudah merasa hebat, Tuhan pun didebat. Nah, fenomena seperti ini sekarang banyak terjadi. Dan mungkin hikmah dari wabah ini menjadi teguran bagi kita. Karena akhir-akhir ini rumah ibadah bukan menjadi tempat yang nyaman, tapi justru menjadi salah kaprah. Banyak mimbar-mimbar kebencian terjadi justru di rumah Allah. Ceramah-ceramah provokasi justru banyak terjadi di masjid-masjid dan mushola. Namun dengan adanya wabah ini, salah satu hikmahnya yang saya amati, ceramah-ceramah kebencian, ceramah-ceramah yang mengajak kepada pemberontakan sepi. Gerakan-gerakan teroris tenggelam. Itu salah satu hikmah. Allah selalu punya cara. Dalam tafsir subuh tadi, Allah itu tidak akan kekurangan cara dalam hal memberi solusi untuk hamba-hambanya. Jangankan kita, hewan yang melata itu di mana tempatnya, apa makanannya, jatahnya apa, Allah tahu. Ayatnya wa ma min dabbatin fil ardi, wa ma min dabbatin fil ardi, lupa saya, juz 12 itu. Lali pokoknya. Jadi Allah mengetahui hewan melata itu di mana tempatnya, makanannya apa, jatahnya apa, semua dicukupi. Allah tidak kekurangan cara. Jadi karena bertebarannya fitnah, provokasi, ujaran kebencian, tidak hanya terjadi di medsos, tapi bahkan di rumah ibadah, akhirnya teguran datang. Teguran. Dan mudah-mudahan ini hanya teguran. Dan segera berakhir. Masih berapa menit, Mas? 4 menit. Kita sebagai orang beriman harus selalu bisa berpikir dengan jernih dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Karena kita yang hidup di masa sekarang ini menjadi saksi
bahwa telah terjadi peradaban baru. Dengan wabah yang melanda dunia ini, otomatis sejarah baru tercipta. Dan kita menjadi saksi bahwa kita yang hidup di hari ini, di zaman ini, dan masih diberi kenikmatan yang berupa kehidupan, itu nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau kita bayangkan orang yang sudah dikubur, orang yang sudah meninggal, itu doanya hanya satu, keinginannya, kembalikan saya ke dunia ya Allah, maka saya akan berbuat baik. Kembalikan saya ke dunia ya Allah, maka saya akan taat kepadamu, saya akan menyembahmu kalau dia orang kafir. Kembalikan saya ke dunia ya Allah, saya akan bersedekah kalau dia orangnya pelit. Doanya cuma itu. Tapi kita yang masih hidup ini bisa minta apa saja. Berdoa los, gak rewel. Selama masih hidup kita bisa minta apa saja. Masih bisa berusaha untuk meraih apa saja. Nah, ini nikmat yang tidak bisa diberi, tidak bisa dibeli. Kenapa? Kita itu asalnya tidak ada, kemudian diadakan. Ya kan? Asalnya kita tidak, kemudian diadakan. Jadi itu nikmat yang luar biasa. Dan itu berarti kita orang pilihan. Nah, kalau sudah dipilih, kita harus ada ucapan terima kasih kepada yang memilih. Sudah dipilih, diberi fasilitas, diberi kehidupan. Jangan sampai kita tidak berterima kasih. Ya, sebagai ucapan terima kasihnya itu sujud itu tadi. Yang gampang-gampangan kalau kita dari kecil sudah diajarkan rukun Islam ada 5. Nah, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kita sekarang sedang menjalankan sebuah rukun, yaitu Siyamu Ramadan. Dengan Siyam Ramadan ini, semoga menjadi pembersih lahir dan batin kita. Dan selalu diberi kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan Siyam Ramadan sampai akhir dalam keadaan sehat wal afiat. Sudah masuk? Baik, kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk wilayah Kutub Selatan dan sekitarnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabbatal ajru insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nono, gini. Di? Nono? Ya. No. Sip. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب اللهم الحمد وما أنعمت برزقك وما أبررت برحمتك يا أرحم الراحمين. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini